Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Farah Clarissa Stianingrum dari kelas 11-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Materi ini penting karena melalui peristiwa-peristiwa inilah kita dapat mengetahui bagaimana semangat perjuangan rakyat Indonesia meskipun berada dalam tekanan yang sangat berat. Sebelum ke pembahasannya, coba kita bayangkan, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa penjajahan Jepang? Saat rakyat dipaksa kerja tanpa upah melalui romusa, hasil panen dirampas, bahkan harus mengikuti aturan yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dalam kondisi seperti itu, tentu rakyat tidak tinggal diam. Di berbagai daerah, perlawanan mulai muncul sebagai bentuk penolakan terhadap penindasan tersebut. Nah, daripada kita berlama-lama, yuk kita langsung saja bahas perlawanan-perlawanan tersebut secara kronologis. Kita mulai dari Aceh, salah satu daerah yang lebih dulu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan Rakyat Indonesia. Perlawanan Rakyat Aceh 1942. Sejak Juli 1942, rakyat Aceh mulai merasakan tekanan dari pemerintah pendudukan Jepang, terutama karena kewajiban melakukan saikiri, yaitu membungkuk ke arah matahari sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Kalau kita lihat ilustrasi ini, tampak bagaimana rakyat harus membungkukkan badan ke arah matahari sebagai simbol kesetiaan kepada Kaisar Jepang. Sesuatu yang bagi masyarakat Aceh dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, aparat militer Jepang seperti Kempeitai, yaitu polisi militer Jepang yang dikenal keras dan tegas, sering melakukan pengawasan ketat terhadap rakyat. Dalam visual yang ditampilkan, terlihat bagaimana tentara Jepang menjaga dan mengontrol aktivitas masyarakat. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada 7 November 1942 ketika Tengku Abdul Jalil memimpin penyerangan terhadap Komandan Kempeitai Jepang, Hayashi, di Lok Sumawe. Sosok yang sedang kalian lihat ini adalah Tengku Abdul Jalil, tokoh penting di balik perlawanan Aceh. Jepang kemudian membalas dengan mengirim pasukan di Bireun pada 10 November 1942 menuju Chot Plieng. Melalui peta yang ditampilkan, kita bisa memahami jalur pergerakan pasukan Jepang saat mengepung wilayah tersebut. Pertempuran berlangsung hingga 13 November 1942 saat Tengku Abdul Jalil gugur dan perlawanan berhasil dipadamkan. Namun, perlawanan terhadap Jepang tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Di wilayah lain, rakyat juga mulai menunjukkan sikap penolakan yang semakin nyata. Perlawanan Rakyat Singaparna pada 1944. Perlawanan di Singaparna bermula sejak 1943. Ketika Kiai Haji Zainal Mustafa secara terbuka menolak kewajiban saikiri karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Tokoh yang sedang ditampilkan ini adalah Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama yang berani mempertahankan keyakinannya. Selain persoalan keagamaan, kebijakan Jepang yang menekan rakyat juga memperparah situasi. Pada awal Februari 1944, Jepang mencoba mengadakan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Hingga akhirnya pada 22 Februari 1944, bentrokan pun terjadi. Adegan ilustrasi ini menggambarkan bagaimana para santri dengan perlengkapan sederhana harus berhadapan dengan tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Karena perbedaan kekuatan yang jauh, perlawanan akhirnya dipatahkan dan Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap. Setelah melihat bagaimana rakyat bangkit karena tekanan kebijakan Jepang, kini kita beralih ke daerah lain yang juga mengalami ketegangan serupa. Perlawanan Rakyat Indramayu, April hingga Agustus 1944. Masuki awal 1944, Jepang menerapkan kebijakan wajib serah padi dan romusa, yaitu kerja paksa tanpa upah dalam kondisi berat. Melalui dokumentasi yang ditampilkan,
Terlihat bagaimana rakyat dipaksa bekerja keras di bawah pengawasan tentara Jepang. Kondisi ini memicu kemarahan rakyat Indramayu. Pada April 1944, perlawanan mulai muncul dan berlangsung hingga Agustus 1944. Rakyat menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing. Seperti yang bisa kita amati pada visual ini, bambu runcing menjadi simbol perjuangan rakyat yang sederhana tetapi penuh keberanian. Namun, Jepang mengerahkan pasukan militer untuk menindak, sehingga perlawanan akhirnya dapat dipadamkan. Jika di daerah-daerah sebelumnya perlawanan dipicu oleh masalah keagamaan, maka di tempat berikutnya, faktor ekonomi dan kerja paksa menjadi pemicu utama kemarahan rakyat. Perlawanan Rakyat Kalimantan 1942 hingga 1943. Sejak 1942, pendudukan Jepang di Kalimantan diwarnai dengan penangkapan dan pembunuhan tokoh masyarakat. Gambaran kondisi yang ditampilkan ini menunjukkan situasi rakyat yang hidup dalam tekanan dan ketakutan. Kekejaman tersebut memicu perlawanan pada 1943 dengan menggunakan taktik gerilya, yaitu strategi perang dengan serangan mendadak dan berpindah tempat. Ilustrasi berikut ini membantu kita membayangkan bagaimana perang gerilya dilakukan di hutan untuk menghindari bentrokan secara langsung. Namun, karena keterbatasan senjata dan adanya mata-mata, perlawanan akhirnya dapat digagalkan. Gelombang perlawanan ini ternyata terus meluas. Perlawanan Rakyat Papua 1943 hingga 1944. Sejak 1943, rakyat Papua mengalami kerja paksa dan kekurangan bahan makanan akibat kebijakan Jepang. Melalui visual ini, kita dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat Papua pada masa itu berada dalam tekanan yang berat. Pada 1944, rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap pos-pos Jepang dengan senjata sederhana. Ilustrasi yang ditampilkan memperlihatkan keberanian rakyat Papua yang tetap teguh meskipun persenjataan mereka sangat terbatas. Namun, pada akhirnya, lagi dan lagi, kekuatan militer Jepang yang lebih besar membuat perlawanan tersebut dapat dipadamkan. Semakin keras tekanan yang diberikan Jepang, semakin besar pula keberanian rakyat untuk melawan. Bahkan, perlawanan muncul dari dalam tubuh militer, bentukan Jepang sendiri. Perlawanan Peta di Blitar pada 1945. Pada 1943, Jepang membentuk PETA atau Pembela Tanah Air, yaitu organisasi militer beranggotakan pemuda Indonesia yang dilatih untuk membantu pertahanan Jepang. Dalam dokumentasi yang terlihat ini, tampak para anggota PETA sedang menjalani latihan militer. Namun, menjelang awal Februari 1945, para anggota mulai tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat Romusa. Pada 14 Februari 1945, pasukan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi melakukan pemberontakan. Tokoh yang sedang ditampilkan, ini adalah Supriyadi, pemimpin perlawanan PETA di Blitar. Walaupun akhirnya berhasil dipadamkan, peristiwa ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan sudah tidak dapat dibendung lagi. Dari berbagai perlawanan-perlawanan yang telah kita bahas, mulai dari Aceh, Singaparna, Indramayu, Papua, hingga Blitar, dapat kita lihat bahwa rakyat Indonesia tidak pernah benar-benar tunduk terhadap penjajahan Jepang. Meskipun berada dalam tekanan, kekurangan senjata, dan ancaman hukuman berat, semangat untuk mempertahankan keyakinan, harga diri, dan kemerdekaan tetap menyala di setiap daerah. Perlawanan-perlawanan tersebut memang tidak semuanya berhasil secara militer, tetapi secara moral dan sejarah, perjuangan itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk merdeka. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan dan perjuangan para pendahulu bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghargai perjuangan tersebut dengan terus belajar,
menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Demikian penjelasan dari saya mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.